World Health Organization atau WHO menetapkan peringatan Pekan Peduli Antibiotik Sedunia pada 16 hingga 22 November 2015. WHO ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kesadaran mengenai adanya resistensi antibiotik yang kini tengah menjadi permasalahan serius di dunia. Kampanye ini mengambil tema antibiotik Handle with Care. Di Indonesia, kampanye ini menekankan pada penggunaan antibiotik dengan bijak. Penanggung jawab resistensi antimikroba WHO Indonesia Dewi Indriani mengungkapkan, resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan proses alami yang terjadi di seluruh dunia. Di Thailand, kematian akibat resistensi antibiotik telah mencapai lebih dari 38.000 orang per tahun. Masalah ini pun tak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga negara maju. Resistensi antibiotik bisa terjadi akibat pemakaian antibiotik secara berlebihan maupun ketidakpatuhan seseorang saat minum antibiotik. Konsumsi antibiotik wajib dengan resep dokter. Masyarakat seharusnya tidak bisa membeli antibiotik secara bebas di apotek atau toko obat. Para tenaga kesehatan pun tidak boleh memberikan antibiotik kepada pasien yang sebenarnya tidak membutuhkan. Misalnya memberikan antibiotik untuk pasien yang terkena sakit flu. Sebab sakit flu disebabkan oleh infeksi virus, bukan bakteri, sehingga tidak perlu pemberian antibiotik. Ya, bijak konsumsi antibiotik. Bijak ini maksudnya seperti apa? Tetap mengkonsumsi antibiotik dengan takaran yang seperti apa? Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Kita saat ini sudah bersama dengan Dr. Dewi Indriani. Halo, selamat siang dokter. Selamat apa siang, kabar? Dr. Dewi. Selamat siang, Mbak Anes. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter harus sehat. Dokter harus sehat. Tapi bukan berarti konsumsi obat-obatan terus ya, Dok? Enggak dong. Iya. Dan di ujung telepon kita juga sudah tersambung dengan Ibu Linda dari Kementerian Kesehatan. Selamat siang Ibu Linda. Selamat siang, Mbak. Iya, Ibu Linda, kalau tadi kita lihat paket yang ditayangkan berulang kali bahwa resistensi antibiotik itu sangatlah berbahaya. Di Betul. Indonesia sendiri, Bu, tingkat atau level berbahayanya itu sudah seberbahaya apa? Iya, sebenarnya antibiotik itu adalah suatu obat life saving, ya. Jadi kalau ada yang kena infeksi bakteri dengan antibiotik, bakteri yang jahat atau bakteri yang jahat itu bisa dibunuh dengan antibiotik. Tetapi kalau antibiotik ini sendiri tidak berkhasiat lagi atau resistance, itu artinya life savingnya tidak terjadi. Jadi penyakitnya tidak bisa diobati. Yang paling parah lagi kalau resistance ini menyebar. Jadi maksudnya dari satu orang, kemudian bakterinya itu menyebar kepada satu komunitas, akhirnya yang resistensi itu satu komunitas. Nah, ini sangat berbahaya. Nah ya, mungkinkah ini kita ke Dokter Dewi dulu sekarang. Nah mungkinkah ini resistensi ini karena mungkin banyak masyarakat kita yang ingin sehat tapi akhirnya menjadi dokter bagi diri mereka sendiri. Apakah itu yang menyebabkan mereka tidak tahu sebenarnya ini dosisnya tepat untuk dirinya atau bahkan seseorang itu sebenarnya punya alergi terhadap antibiotik tapi ternyata mengkonsumsi tanpa pengetahuan mereka? Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Kalau boleh, sebetulnya saya ingin dulu memaparkan sedikit bahwa memang resistensi antibiotik ini sangat mengkhawatirkan levelnya saat ini di dunia. Ini terjadi bukan hanya di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Nah, ini disebabkan tadi pemakaian antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat seperti yang Mbak sampaikan tadi. Untuk masyarakat misalnya pasien mengkonsumsi yang dapat membeli obat antibiotik secara bebas di counter di toko obat dan tanpa resep. Nah, itu salah satu penyebab resistensi antibiotik karena pemakaiannya tidak tepat. Yang paling penting dalam pemakaian antibiotik adalah obatnya harus tepat, dosisnya harus tepat, dan durasi pemakaiannya pun harus tepat. Jadi kalau kita sudah merasa sembuh, tidak boleh langsung berhenti karena dokter akan selalu menyampaikan kalau mengkonsumsi antibiotik harus dihabiskan. Berarti itu juga orang merasa kalau sudah sembuh ya udah obatnya nggak usah diminum gitu. Mungkin dengan beranggapan bahwa lebih sedikit mengkonsumsi obat itu lebih bagus gitu. Ternyata efeknya sangat luar biasa ya. Kalau sekarang kan kita sedang memperingati Pekan Peduli Antibiotik Sedunia tanggal 16 sampai 22 November. Yang Anda lihat Dr. Dewi, Indonesia ini di Asia Tenggara termasuk yang parah atau seberapa bahayanya?
Seperti yang saya sampaikan tadi, ini level bahayanya hampir merata di seluruh negara di dunia. Terakhir itu survei WHO dilakukan pada tahun ini, kita baru saja mengeluarkan hasilnya, melakukan bahwa memang di Indonesia pengetahuan masyarakat terhadap antibiotik itu masih rendah. Betul. Dan mereka walaupun sudah 64% dari masyarakat Indonesia telah memakai antibiotik sesuai mendapatkannya dengan resep, tetapi masih 32% yang mengatakan bahwa harus menghabiskan, harus sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh dokter. Jadi levelnya masih sangat rendah kesadarannya. Kita kembali ke Bu Linda. Bu Linda, sebenarnya informasi yang harus didapatkan masyarakat ini tanggung jawab siapa, Bu Linda? Ibu Linda? Ya, jika gangguan komunikasi mungkin dengan Bu Linda ya. Iya, dokter kan selama ini pasien datang, dokter meresepkan begitu ya. Kalau memang sudah terindikasi ada bakteri di dalam penyakit yang didiagnosa itu, memberikanlah antibiotik. Tapi kan nggak jarang juga dokter yang memberikan pilihan begitu, Bu, pakai antibiotik atau enggak. Pasien kan dalam hal ini nggak ngerti apa-apa tentang antibiotik itu sendiri. Jadi sebenarnya tanggung jawab siapa nih memberikan pendidikan atau pengetahuan mengenai antibiotik, seberapa bahayanya segala macam? Iya. Tanggung jawabnya terletak pada kedua belah pihak sebetulnya. Dokter dan pasien. Dokter dan pasien. Pasien pun harus pintar. Jadi perlu sekali mengedukasi pasien mana yang harus digunakan antibiotik, mana yang enggak. Dan dokter ketika tenaga kesehatan memberikan resep antibiotik itu pun harus sesuai dengan pedoman dan standar yang ada. Jadi tidak bisa sembarangan hanya berdasarkan experience, pengalaman itu tidak bisa. Jadi harus mengikuti standar pengobatan yang sudah ditetapkan, yang berdasarkan kepada bukti bahwa misalnya untuk penyakit ini yang ampuh adalah antibiotik ini. Seperti itu ya, Dok, ya? Dengan dosis sebanyak ini dan durasinya sekian lama. Nah, ini kadang untuk pasien sendiri, dokter juga kadang mungkin sering menanyakan ibu atau bapak ada alergi terhadap antibiotik, dan kadang kalau saya pribadi kadang suka berpikir saya ada alergi apa tidak ya? Apakah sebenarnya seorang pasien itu sebelum memeriksakan dirinya dan diberikan antibiotik harus punya daftar atau apakah dia alergi terhadap antibiotik? Seperti itu, Dok. Iya, jadi pasien tadi saya bilang harus pintar. Pertama ketika dia ke dokter, ketika dia mendapatkan obat, ternyata memang dia ada reaksi alergi, dia harus mencatat. Mencatat di bukunya sendiri yang dia bawa kemana-mana. Kalau dia berobat, dia akan harus menyampaikan kepada dokternya. Tadi juga disampaikan bahwa antibiotik adalah antibakteri, jadi tidak bisa digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, terutama misalnya kalau batuk flu dan diare tanpa darah yang pada umumnya disebabkan oleh virus, itu tidak perlu antibiotik. Itu yang paling penting adalah istirahat, minum yang banyak, serta meningkatkan stamina, makan makanan yang bergizi, seperti makan buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi memang sebenarnya itu bukan keputusan akhir ya mau minum obat atau enggak ya, masih bisa dicoba melulu saat sakit kita bergantung pada antibiotik. Kita masih bergabung dengan Bu Linda. Halo, Ibu. Halo. Ya, Ibu. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan sendiri. Ibu Menteri Kesehatan pernah mengatakan bahwa sejak tahun 2010 itu sudah semakin beredar begitu ya obat-obatan antibiotik di pasaran, di apotik, orang bebas mendapatkan obat itu. Pengawasan dari Dirjen sendiri seperti apa, Ibu? Iya, sebenarnya kalau dari pemerintah kita punya beberapa strategi semacam dari regulasi, kemudian dari manajemen, kemudian tentu dari edukasi kepada masyarakat. Terhadap regulasi kita mempunyai pedoman-pedoman yang harus diikuti. Nah, di dalam hal ini tentu kita melakukan pengawasan apakah pedoman-pedoman itu diikuti. Itu dari aspek demand, dari aspek supply sendiri, antibiotik sendiri harus diberikannya dengan resep dokter, tidak boleh tanpa resep dokter, itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu ini yang kita himbau kepada masyarakat supaya tidak membeli obat antibiotik tanpa resep dokter. Kepada apoteker juga dan apotik supaya tidak memberikan obat keras tanpa resep dokter. Seandainya harus memberikan untuk menolong, itu juga harus dilaporkan. Iya, Bu Linda, jadi ini bentuknya hanya sebatas himbauan ya, tidak ada sampai ke pembatasan atau peredaran dari obat-obat antibiotik ini? Oh, kita juga melakukan monitoring evaluasi. Jadi obat-obat antibiotik yang sudah diberikan itu kemudian dilakukan
monitoring itu dipakai untuk apa saja. Kemudian dari hal itu sendiri kita juga melihat dan mencatat apa efek-efeknya kepada masyarakat. Di samping itu masyarakat juga harus dibuat cerdas ya, supaya masyarakat itu sendiri mengevaluasi dari resepnya. Misalnya obat-obat yang diresepkan itu apa? Bertanya kepada dokter, bertanya kepada apoteker itu obat apa, digunakan untuk apa? Apakah ada antibiotik di situ? Apakah antibiotiknya lebih dari satu misalnya? Ataukah dosis atau waktu pemberiannya itu tepat? Jadi dalam hal ini juga memang perlu counter dari tenaga kesehatan sendiri dan juga masyarakat sendiri. Jadi itu cara-cara supaya antibiotik itu tidak digunakan tidak bijak begitu, harus bijak. Baik, nah harus digunakan secara bijak. Lalu bagaimana tapi dengan dokter, kadang ada juga yang seringkali memberikan antibiotik kepada pasiennya. Jika memang ada masalah malpraktis seperti itu dengan pemberian antibiotik, ada sanksi yang akan diberikan atau regulasi terhadap dokter sendiri akan seperti apa, Ibu Linda? Kenapa? Selain dari sisi pasien. Maaf. Kenapa? Ya, Maaf, kurang kedengaran. Bagaimana, Bu? Iya, jika biasanya kita menemukan juga pasien dengan dokter yang seringkali memberikan antibiotik atau meresepkan antibiotik kepada pasien ya. Iya. Lalu hal tersebut mungkin tidak bisa tidak bisa dikonsumsi misalnya oleh pasiennya. Nah, mungkin kalau ada malpraktik yang dokter memberikan antibiotik yang tidak sesuai, apakah ada regulasi kah atau ada sanksi kah terhadap dokter untuk hal itu? Ya, itu ada komite etik atau komite medik yang mengawasi praktek profesi dokter untuk hal-hal tersebut. Jadi itu kan harus dikaji. Karena sebenarnya antibiotik itu sendiri sangat diperlukan. Tetapi banyak penyakit yang sebenarnya ditimbulkan oleh virus, bukan oleh bakteri, tetapi diresepkan antibiotik. Nah, ini mungkin yang harus dikaji. Di rumah sakit sendiri ada yang namanya pengkajian resep. Nah, dari pengkajian ini lalu itu dibahas bersama supaya peresepan itu lebih rasional tentunya. Di semua rumah sakit, Ibu? Halo? Di semua rumah sakit? Ya, rumah sakit itu kita ada yang namanya Komite Pengendalian Resistensi Antibiotik atau antimikroba. Itu sudah dibentuk di tingkat rumah sakit. Jadi seluruh rumah sakit itu ada komitenya. Jadi komite ini membuat suatu upaya-upaya bagaimana menghambat supaya terjadinya resistensi. Baik, Bu Linda, kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Bu Dewi, kita break dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali sesaat lagi.